Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan role play kode etik yang bertema tidak mempunyai izin praktik. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fania Dewi Paramesti sebagai narator dan analisis kode etik. Saya Sejenaria Fatika Dewi sebagai Ibu Sari. Saya Wardana Nafisa sebagai resepsionis. Saya Rina Rahmawati sebagai Ibu Himsi. Saya Rika Lestiana sebagai dinas psikolog. Dan saya Ika Nur Fadila sebagai psikolog S1. Pagi itu, di sebuah klinik kecil bernama Mental Wellness Center, tampak ramai. Di papan nama tertulis besar, Dini Empesi Psikolog Profesional. Namun, tidak ada yang tahu bahwa gelar dan klaim tersebut adalah palsu. Selamat pagi Ibu. Ingin bertemu dengan psikolog ini? Silakan isi formulir dulu ya. Biaya konselingnya itu 500.000 per sesi. Iya Mbak, saya ada masalah dengan anak saya. Tenang saja Bu Dini lulusan psikologi UI. Banyak klien yang merasa terbantu setelah konsultasi dengan beliau. Selamat pagi Ibu. Benar dengan Ibu Sari? Iya Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibu Dini yang akan membantu psikolog hari ini. Silakan masuk ke ruang konseling. Baik. Silakan Ibu duduk. Silakan Ibu, boleh diceritakan apa yang sedang Ibu rasakan? Begini Bu, anak saya umur 15 tahun, akhir-akhir ini sering marah-marah. Nilai sekolahnya turun dan gak mau ngobrol sama saya. Saya khawatir dia depresi. Baik. Dari yang sudah Ibu ceritakan, sepertinya anak Ibu mengalami tanda rebellion yang cukup serius. Mungkin saya perlu melakukan tes psikologi kepada anak Ibu, dan saya akan memberikan diagnosis dan terapi yang tepat. Terima kasih Bu. Bu, boleh saya lihat sertifikat psikolog Ibu? Suami saya minta saya pastikan dulu. Oh, itu lagi dalam proses perpanjangan Bu, tapi tenang aja, saya sudah lulusan S1 psikologi dan saya sudah cukup melakukan pelatihan-pelatihan dalam psikolog. Oh, S1 psikologi ya Bu? Bukannya psikolog harus S2 profesi ya Bu? Iya Bu, maksud saya juga sudah mengambil kursus-kursus konseling kok. Jadi Ibu jangan khawatir, saya sudah kompeten. Din, aku ikut konseling ke psikolog Dini, tapi dia cuma lulusan S1 dan gak menunjukin izin praktiknya. Apa? Lulusan S1 psikologi? Coba sebentar, aku cek dulu namanya di data Himsi. Sar, nama Dini itu tidak terdaftar sebagai psikolog Himsi, artinya dia itu praktik ilegal. Ya Tuhan, aku sudah banyak cerita hal pribadi tentang anakku. Ini sangat berbahaya, praktik ini harus segera dilaporkan. Selamat siang, saya ingin bertemu dengan saudara Dini. Maaf Bu Dininya sedang ada klien. Panggil sekarang, ini urusan resmi. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda memiliki izin praktik psikolog? Itu masih dalam proses. Kami sudah melakukan pengecekan. Anda tidak terdaftar sebagai psikolog. Anda hanya lulusan S1 psikologi dan tidak pernah mengikuti pendidikan profesi. Apakah benar? Jadi selama ini saya sudah ditipu. Saya sudah menghabiskan uang 2,5 juta untuk terapi palsu. Saya minta data pribadi saya dihapus dan uang saya dikembalikan. Sebelumnya saya minta maaf. Memang sebelumnya saya belum mempunyai izin praktik untuk psikologi, tetapi saya pikir dengan saya memiliki ilmu psikologi dan kursus-kursus yang telah saya ikuti,
Ini adalah pelanggaran berat. Anda telah membahayakan klien dan memasukkan identitas profesional. Baik, setelah kita melihat kasus psikolog dini, saya akan menjelaskan pasal-pasal kode etik psikologi Indonesia yang dilanggar. Yang pertama, pelanggaran pasal 1 ayat 3, yang dimana pasal ini berbunyi, psikolog adalah lulusan pendidikan profesi. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, ke pelanggaran yang kedua, pasal 4 ayat 3. Pasal ini berbunyi, pelanggaran kode etik adalah praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik. Selanjutnya, pelanggaran ketiga yaitu pasal 7 ayat 2. Pasal ini berbunyi, psikolog dapat memberikan layanan secara khusus, dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi. Pelanggaran selanjutnya yaitu pasal 28 ayat 3 tentang pernyataan publik palsu. Pasal ini berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu, atau curang mengenai gelar akademik atau ijazah, gelar profesi, dan jasa atau praktik psikologi yang diberikan.